mulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita terpanggil olehnya untuk memuji kasih setianya yang selalu baru untuk kita. Sungguh kami sedang mendengar panggilan-Mu, Tuhan, untuk memuji kasih setia-Mu. Ini kami datang memuji-Mu, Tuhan. Sembahlah Tuhan, berilah kemuliaan dan pujian baginya. Berilah hormat kepadanya, Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, bagi-Mu segala hormat dan pujian sudah dari permulaan hingga selama-lamanya. Semakin berat dan syarat beban yang kita hadapi akibat gejolak pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, yang membuat hati kita pilu sambil menunggu kapan berakhirnya musibah ini. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu, mari tetap berdoa, berseru memanggil nama Tuhan, agar Tuhan menolong Indonesia dan dunia ini dari musibah pandemi COVID-19. Seperti tema minggu kita hari ini, memelihara kesatuan roh. Marilah kita bersama-sama dan bersatu di dalam roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Lakukanlah perintahnya sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu Allah dan Bapa dari semua. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa dan kekal untuk selamanya. Engkau telah membuka jalan kehidupan dan telah memanggil kami ke dalam terang-Mu. Berikanlah kepada kami iman dan pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Tolonglah kami, agar kami selalu sabar, rendah hati, lemah lembut, dan saling membantu, dan berusaha memelihara satuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami di dalam Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini adalah hukum keempat dan artinya. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah yang dimaksud Tuhan dengan hukumnya itu? Maksudnya adalah kita melakukan taat kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk mengamalkan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Berilah kepada kami pengampunan dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini.
Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan ampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu kita hari ini tertulis pada Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan 18. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sendiri perkemahan itu. Ketika embun itu telah membuah, tampaklah pada permukaan akan turun suatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun buku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluan
sedikit. Ketika mereka menangkapnya dengan mobil, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai mana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita lihat di WA Group HKBP Sukatani. Kita bernyanyi. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang Inang. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan kurang sehat saat ini, doa kita supaya Tuhan menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 1 hingga ayat 7. Demikian bunyinya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena Tuhan telah memilih dan memanggil kita menjadi anak-anak-Nya. Namun harus kita ingat, di dalam panggilan dan pemilihan Tuhan kepada kita menjadi anak-anak-Nya, Tuhan rindu supaya kita benar-benar menunjukkan karakter kita, karakter yang sepadan dengan pemilihan dan pemanggilan itu. Kita harus menunjukkan sikap, perilaku, dan perbuatan kita sepadan dengan panggilan sebagai anak-anak Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua panggilan Tuhan kepada kita. Yang pertama panggilan umum atau panggilan am. Panggilan umum itu ditujukan kepada semua orang percaya. Semua orang percaya telah dipilih dan dipanggil Allah menjadi anak-anak-Nya. Orang percaya menjadi umat Kristus. Karena itu, dari setiap kehidupan orang Kristen atau orang yang percaya itu, Tuhan rindu supaya kita menunjukkan perilaku, perbuatan, tindakan yang sepadan dengan panggilan tersebut, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, ada kata orang Inggris mengatakan demikian, like father, like son. Atau kata orang Batak, dan dautu bisian ponana. Artinya di situ bahwa sifat, karakter atau perilaku seorang anak atau akan menggambarkan sikap, karakter, dan perilaku ayahnya atau bapaknya. Dan demikian juga dengan panggilan ini. Ketika kita mengatakan dan kita mensyukuri bahwa kita telah dipilih dan dipanggil Allah menjadi anak-anak-Nya, maka Tuhan merindukan sikap, karakter, dan perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan harus sepadan dengan yang memanggil kita, yaitu Bapa kita, Tuhan, Allah Bapa yang di surga. Harus sepadan dengan itu. Kalau tidak sepadan, itu akan menunjukkan kekecewaan bagi setiap orang yang melihat kita. Bahkan kekecewaan kepada yang telah memilih kita. Sama dengan orang tua kita, amat kita.
Kalau anak-anak kita menunjukkan perilaku yang tidak seturut dengan sikap kita, sesungguhnya seorang orang tua ini benar-benar baik, sopan, karakternya bagus, namun ada anaknya yang tidak menunjukkan sikap yang seperti itu, jahat, tidak sopan, dan karakternya tidak bagus. Yang pasti orang tuanya akan kecewa. Orang tua itu akan benar-benar sedih melihat sikap si anak tersebut karena jauh dari karakter dia. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih dan dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya, jikalau sikap, perilaku, tindakan, dan perbuatan kita tidak sepadan dengan sikap, perilaku, perbuatan, dan tindakan Tuhan yang kita katakan sebagai Bapa kita, maka Tuhan tidak akan kecewa. Dan orang-orang yang mengenal kita dan bahkan yang mengenal Tuhan itu juga akan kecewa, dan mereka akan bahkan mungkin menghina Tuhan karena sikap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana sikap dan karakter Kristus tadi yang harus kita teladani? Dalam nats ini dikatakan kita akan meneladani sikap dan karakter Kristus itu. Yang pertama, dengan kerendahan hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati, sebagaimana Kristus yang rendah hati. Kita tahu amat inang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang menunjukkan kerendahan hatinya. Dia meninggalkan tahtanya yang maha tinggi, datang ke dunia ini menjadi seorang manusia, dan bahkan harus lahir di Bethlehem, tempat yang kecil dan tempat yang hina, di kandang domba. Dia lahir di kandang domba dan harus menderita, bahkan memikul dosa-dosa kita. Dia menjadi dosa karena dosa-dosa manusia. Bahkan dia harus disalibkan demi menunjukkan kerendahan hatinya untuk datang merasakan sebagaimana perasaan manusia yang berdosa ini. Dan dengan demikianlah Tuhan mengangkat kita, Tuhan Yesus mengangkat kita dari keberdosaan kita menjadi orang-orang yang telah disucikan oleh Kristus. Kita tahu bagaimana kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, meninggalkan tahtanya yang maha kudus, yang maha tinggi, harus rela lahir di kandang domba di Bethlehem, kota kecil, dan bahkan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, orang-orang terpinggirkan yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Dia bersama-sama dengan manusia yang berdosa ini, supaya kita berharga di hadapan Tuhan, supaya kita diangkat dari keberdosaan kita. Itulah tanda kerendahan hati Tuhan itu. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, jauhkan segala kesombongan, keangkuhan, arogansi, karena itu bukan karakter orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Karakter Kristus adalah kerendahan hati. Maka orang yang telah menjadi anak-anak Kristus harus benar-benar menunjukkan kerendahan hati di tengah dunia ini. Yang kedua, kelemah lembutan. Baik dari sikap dan perbuatan, lemah lembutnya bukan dibuat-buat, tetapi benar-benar lahir dari kepribadiannya yang sejati. Dia lemah lembut. Dan kelemah lembutan ini senjata untuk mengalahkan kekasaran, kekerasan yang ada di dunia ini. Bahkan seperti kata Amsal dalam bahasa Batak dikatakan di Koda 15 ayat 1. Kata oras membayar mas jongjong hati-hati, oleh kata nalabung membayar dah.
membuat kelemah lembutan. Itu yang ditujukan oleh Tuhan Yesus, dan itu menjadi karakter orang-orang yang telah dipilih menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Dan yang ketiga di sini dikatakan sabar. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Jikalau Dia bukan yang panjang sabar, mungkin tidak seorang lagi kita yang mampu berdiri atau mampu duduk saat ini di hadapan Tuhan. Karena kita semua adalah orang berdosa, baik melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan hati kita, rencana dalam pikiran kita, kita berdosa. Jikalau Tuhan tidak panjang sabar mengikuti keberdosaan kita ini, mengikuti sikap kita manusia yang berdosa ini, yang rapuh ini, mungkin semua kita sebentar saja sudah dihukum dan sudah lenyap dari dunia ini. Tetapi karena Tuhan panjang sabar, Dia memberikan waktu kepada kita. Namun ketika Tuhan memberikan waktu ini, jangan berleha-leha. Kita harus memakai waktu ini untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan berserah kepada Tuhan dalam perjalanan ini. Lagu di buku endek kita sangat berkesan itu Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan mudah merparbuwe dope nuai tahun ini kita bahawi, mengatakan biarlah berikanlah waktu kepada kami Tuhan. Tapi ketika kita memohon waktu diberikan Tuhan kepada kita karena Dia adalah panjang sabar, jangan permainkan Tuhan. Tetaplah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu di sini dikatakan ada lagi yang menjadi panggilan kita. Yang kedua yaitu panggilan khusus. Panggilan khusus itu yang ditujukan kepada parhaladu. Baik kalau di gereja kita ada dikatakan parhaladu partohonan dan parhaladu naso partohonan. Parhaladu partohonan itu ada pendeta, guru dunia, bibel pro, diakones, sintua, evangelis. Parhaladu naso partohonan itu ada panitia pesta, panitia pembangunan, song leader, organis, dan semua yang ikut melayani di tengah-tengah gereja, baik itu seksi-seksi, panitia seksi, pengurus seksi, semua adalah itu yang mendapat panggilan khusus dari Tuhan. Dan di dalam panggilan khusus ini kita harus menunjukkan perilaku sikap kita sepadan dengan panggilan yang ada kepada kita. Jikalau dia pendeta, biarlah dia berlaku, bersikap dan bekerja sepadan dengan kependetaannya. Jikalau dia sintua, biarlah dia bekerja, berlaku, bersikap sepadan dengan kasih Tuhan. Jikalau dia luas, biarlah dia benar-benar bersikap, berlaku dan bekerja sepadan dengan kaluasannya. Semua kita punya tugas dan tanggung jawab di dalam aturan-peraturan kita, baik itu luas di dunia dan juga parhalado, partohonan, mulai dari situa sampai pendeta. Baiklah semuanya melakukan tugas itu sepadan dengan tohonan yang telah kita terima. Dan jika kita lakukan itu, disitulah keindahan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah tubuh Kristus. Semua berlaku seturut dengan tugas dan panggilannya. Dan secara khusus Bapak Ibu Saudara, kepada kita partohonan, mulai dari pendeta hingga sintua tadi, diberikan tugas khusus, yaitu memperlengkapi jemaat. Atau dalam bahasa Batak dikatakan si mata-matai. Si mata-matai doha mudu tonga-tonga ni luas midurien. Mamata-matai luluna, mamata-matai pangalahona, mamata-matai sudah ya kak sikap tindakan ni luas midurien. Supaya benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi adalah sangat menjadi suatu hal yang buruk di tengah-tengah gereja jikalau dia telah menerima tohonan sebagai yang memperlengkapi luas, tetapi dia yang harus diperlengkapi.
tohonan tu perhaladu nak isi mata-matai, alai gabi perhaladu isi mata-mataku. Orang berulina, cara bakti itu menjadi kemelut di tengah-tengah gereja. Bisa menimbulkan konflik karena ruas akan mengatakan egohadu situ, egohadu berdita, egohadu dunia. Itu akan terjadi dan memang hal itu lumrah karena Tuhan juga merindukan dari hidup kita untuk melakukan dan berkarakter berperilaku seturut dengan panggilan yang ada kepada kita semua. Seturut dengan panggilan apapun itu tadi yang menjadi panggilan kita. Dan kemudian harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, jika kalau dia menjadi seorang pendeta, biarlah dilakukan tugasnya seorang pendeta dengan benar sebagai tugas pendeta. Jika dia sebagai guru mulia, dilakukanlah tugasnya sebagai guru mulia. Jika dia seorang sintua, dilakukanlah tugasnya sebagai seorang sintua. Jika dia seorang ruas, lakukanlah tugasnya sebagai seorang ruas. Jangan sebaliknya. Jika terjadi sebaliknya, itu akan menjadi konflik atau masalah juga di tengah gereja. Dia seorang pendeta tapi dia melakukan tugas seorang sintua. Dia seorang ruas, dia seorang sintua tapi dia melakukan tugasnya sebagai seorang ruas. Itu kurang benar. Atau sebaliknya juga, dia seorang ruas tapi berlaku sebagai seorang sintua. Benar juga. Atau sebagai seorang sintua dia berlaku seorang pendeta. Kalian pun benar. Karena itu benar-benar kita dipanggil untuk melakukan tugas kita masing-masing di dalam panggilan yang telah kita terima dari Tuhan, baik itu panggilan secara umum dan juga panggilan secara khusus. Kita harus melakukan sepadan dengan panggilan itu sehingga harmonislah kehidupan kita, baik di dalam perjalanan hidup sehari-hari dan juga di tengah-tengah gereja. Jangan karena perbuatan, tindakan, sikap kita yang tidak sepadan dengan tohonan kita, tidak sepadan dengan panggilan kita, baik itu sebagai panggilan umum sebagai anak-anak Tuhan, panggilan khusus sebagai pahaladu patohonan dan pahaladu naso patohonan, menjadi penghambat bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Bisa kita ingat Bapak Ibu Saudara cerita Muhammad Ghazali. Dia mengatakan bahwa sangat tertarik untuk belajar dari Alkitab, sangat tertarik dengan khotbah Tuhan Yesus secara khusus, khotbah di bukit. Sangat enak untuk belajar dari Alkitab. Tetapi ketika dia datang ke suatu gereja, dia melihat sikap dan perilaku orang-orang yang di gereja itu tidak seturut dengan apa yang sepadan dengan apa yang menjadi isi Alkitab. Akhirnya dia mundur. Dia tidak mau menjadi seorang Kristen karena tidak sepadan sikap anak-anak Kristus itu dengan perilaku, perbuatan, dan karakter Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang harus kita jaga supaya tetap terjaga kesatuan di dalam jemaat Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tema minggu kita saat ini dikatakan memelihara kesatuan roh. Dalam memelihara kesatuan roh, pertama ingatlah bahwa kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Itu di ayat 7 Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia menurut pemberian Kristus, artinya kasih karunia yang kita terima semua beragam. Tetapi kasih karunia yang berbeda dan beragam ini harus kita pakai untuk kesatuan tubuh Kristus, membangun kesatuan tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Dan memang harus yang berbeda-beda sehingga bisa satu. Kalau sama semua itu akan sulit bersatu.
dari ilmu fisika mengatakan kutub positif dengan positif itu akan tolak menolak, kutub negatif dengan kutub negatif akan tolak menolak. Tetapi ketika berjumpa kutub negatif dengan kutub positif, maka disitulah akan ada pertemuan menyatu. Dan juga dari awal penciptaan Tuhan juga menciptakan kita berbeda. Maka Tuhan ketika menciptakan manusia pertama itu laki-laki, Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, tidak baik hanya laki-laki. Maka Tuhan menciptakan perempuan yang berbeda dari laki-laki itu, tetapi setara di hadapan Tuhan. Berbeda tapi setara. Dan ketika berbeda itu diciptakan Tuhan, maka itulah yang bersatu untuk memelihara dunia ini. Karena itu kita harus melihat semua kita diberikan Tuhan kasih karunia menurut pemberian Kristus yang berbeda-beda itu. Tetapi semua itu harus kita pakai untuk memelihara kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Yesus Kristus adalah damai sejahtera itu. Dialah pembawa damai ke dunia ini, dan dialah damai sejahtera itu. Karena dosa manusia dengan Allah sudah tidak ada damai lagi. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu semua kita harus menjaga, memelihara kesatuan roh di dalam diikat oleh damai sejahtera Kristus. Dan iman, kata firman Tuhan ini kepada kita. Kita satu tubuh. Satu tubuh yaitu tubuh Kristus. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Yang di dalam tubuh Kristus itu jika dianalogikan dengan tubuh kita ini, yang pasti semua berbeda-beda. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mulut, ada kepala, semua berbeda. Tetapi semuanya saling melengkapi untuk pertumbuhan satu tubuh. Tidak ada di situ yang bisa mengatakan, karena saya berbeda biarlah saya pisah dari Anda. Bukan. Sekali dia pisah itu tidak anggota tubuh lagi. Dan karena merasakan satu tubuh, maka kita lihat ketika tangan kita ini atau katakan kaki kita terluka, ini tangan dengan refleks itu cepat untuk mengambil obat, mengobati. Dan mungkin kalau begitu sakit, dengan sendirinya air mata akan keluar dari mata kita. Itulah yang menunjukkan satu tubuh, seperasaan, sepenanggungan, karena benar-benar satu tubuh di dalam Kristus. Dikatakan kemudian satu roh, yaitu Roh Kudus yang telah kita terima. Satu Roh Kudus yang saya terima, yang Anda terima, yang kita terima semua anak-anak jemaat Tuhan yang ada di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Satu Tuhan, yaitu Tuhan kita yang Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu iman, iman kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan juga satu baptisan. Baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu pengharapan kepada kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus merasakan kesatuan itu karena kita tadi satu roh, satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan di situ diberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda. Tetapi semua karunia itu bukan untuk kita beda-bedakan. Dan mari kita pakai sekecil apapun karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu sangat berharga. Dan jangan katakan, kecilnya begitu kasih karunia itu. Tidak berguna itu untuk gereja, untuk mengembangkan masyarakat atau untuk mengembangkan orang lain. Jangan. Sekecil apapun itu. Lihat ini jari kita yang kecil ini sangat berguna juga. Ini yang kita pakai untuk menjangkau hal-hal yang sulit di dalam hidup kita. Ini yang kecil. Karena itu jangan menganggap kecil.
Karena kecenderungan kita manusia seperti itu. Kecenderungan kita melihat rumput di halaman orang lain lebih hijau daripada rumput di halaman kita. Karena kita melihat rumput di halaman orang lain lebih hijau dari rumput di halaman kita, makanya kita selalu melihat kasih karunia orang lain itu lebih hebat daripada kasih karunia yang kita miliki. Namun yang menjadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Belum tentu. Benarkah rumput orang lain itu lebih hijau dari rumput di halaman kita? Belum tentu. Mungkin bisa terlihat dari jauh. Tetapi ketika kita melihat lebih dekat rumput di halaman orang lain, apakah benar lebih hijau dari rumput di halaman kita? Coba kalau kita dekati tadi, mungkin tidak seindah yang kita lihat dari jauh. Sama dengan ketika kita menatap sebuah gunung, kita tatap dari jauh begitu cantik, gagah, bagus, mulus, tidak ada masalah di dalamnya. Tapi ketika kita masuk di gunung itu, akan kita lihat ada lubang, ada mungkin di situ jurang, ada mungkin juga jalan yang sulit sekali, dan mungkin harus kita temui juga binatang-binatang buas atau banyak, mungkin bisa kita katakan ada liban dan segala macamnya. Itulah kalau dipandang dari luar, dari jauh. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan mengetahui bagaimana sesungguhnya. Karena itu jangan kita mengatakan orang lain lebih hebat dari saya. Mereka lah. Imana mak percaya di manusia. Apalagi di tongan gereja dan jujur tak ada besok. Anak kalau dipilih seseorang itu untuk satu pekerjaan, untuk pelayanan di gereja, mak percaya jangan. Apapun yang ada kasih karunia yang kamu miliki, pakai lagi melayani Tuhan. Jangan melihat yang punya orang lain lebih hijau dari punyamu. Tetapi mari kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan hargailah itu. Itu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga di dalam kehidupanmu. Supaya kita benar-benar mensyukuri semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan sering juga di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memuji punya orang lain, punya kita tidak. Kita mengatakan, tabune yang deh, maju jabuna. Tapi jabu tiba, saya lupa, ipe nanti ke dicicil doanya. Mana tabune yang nanti kedua mobilnya, mobil tiba saya lupa, ipe nanti kredit. Makanya ketika berjalan mobilnya kredit. Itu yang hanya melihat punya orang lain yang lebih tinggi dari dia. Coba mau melihat yang lain lagi, masih ada orang yang harus hidup di kolong jembatan, harus hidup beratapkan langit dan beralaskan bumi. Bagaimana dengan itu? Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi harus mensyukuri pemberian Tuhan yang ada pada kita sebesar apapun itu. Dan itu akan kita pakai untuk melayani Tuhan. Jangan selalu hanya melihat orang lain. Dan pernah juga satu ketika seorang ibu yang selalu melihat orang lain lebih dari keluarganya. Bahkan sampai dia mengatakan, wah, tujuannya yang matang sih dia nanti. Mana pun dia pindah saya ditaruh terus apa lagi? Tu pasar pergi taruhon, tu harisak pergi taruhon, saya doa alkinatai. Mengabian juga ada usia. Tapi yang dibodoh, nak percemburu harus doa-matai. Dia bisa minum. Karena itu mari tidak usah kita terlalu menganggap orang lain itu lebih hebat. Tapi mari mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita dan kita pakai itu sekecil apapun itu untuk pelayanan, untuk memelihara kesatuan roh di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga jemaat Tuhan itu akan semakin terbangun dan semakin satu diikat oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
syukuri panggilan Tuhan yang telah kau terima, baik itu panggilan umum dan juga panggilan khusus, dan berlakulah sepadan dengan panggilan yang ada padamu. Dengan demikian Tuhan akan dimuliakan dan kita menjadi layak sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan dengan firman-Mu dan mengingatkan kami supaya kami hidup sepadan dengan panggilan yang Kau berikan kepada kami. Semua kami sebagai orang percaya telah Engkau panggil menjadi anak-anak Tuhan, telah Engkau panggil dalam tugas panggilan dan tahbisan yang kami terima masing-masing. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk berlaku bersahabat, bertindak seturut sepadan dengan panggilan yang ada pada kami, sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Orang lain yang melihat hidup kami ikut memuji Tuhan, dan diri kami benar-benar menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dengan firman-Mu. Berkati kami, berkati seluruh jemaat KBP Rasul Paulus, supaya tetap setia dalam melakukan tugas di dunia ini yang sepadan dengan panggilannya. Berkati juga semua para alumni KBP Rasul Paulus, supaya tetap semangat di dalam setiap pelayanan. Berkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, berkati makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi Bapak, menjadi kesehatan bagi tubuh mereka. Dan kiranya Engkau juga Bapak mengingatkan kami semua untuk tetap setia mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kami, sehingga kami juga berperan untuk memutus pandemi COVID-19 ini dari bumi Indonesia. Berkati pemerintah kami Bapak, dengan hikmat kebijaksanaan, supaya mereka mengambil keputusan yang terbaik yang bisa dirasakan oleh semua individu kami Indonesia ini, secara khusus dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Berkati juga pimpinan gereja kami, mulai dari pusat juga ke pos Pamunggung. Bapak memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan mengingatkan kami untuk tetap setia melakukan tugas mengucapkan sepadan dengan tahunan yang kami terima, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan gereja-Mu semakin jaya di dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 656 ayat 1 dan berikutnya sambil mengumpulkan persembahan. Sempurna, satu
segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu,